Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Irsyaduna TV dimanapun berada, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berada pada bulan yang dinantikan oleh seluruh umat manusia, yakni Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berada di bulan suci Ramadan. Mereka para salafus soleh menghendaki dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ending dari doa ini agar supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesempatan yang sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada di bulan suci Ramadan di mana mereka yang notabene yang sudah meninggal sama mengharapkan kondisi kita hari ini. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita berada di bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, yang penting dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Irsyaduna TV dimanapun berada, syukur alhamdulillah bulan suci Ramadan menyapa kita. Ini merupakan kesempatan emas untuk kita semua untuk supaya sadar bahwa manusia dicap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat salah dan lupa. Innal insan mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya yang namanya manusia banyak kesalahan, banyak kealpaan. Tapi walaupun banyak kealpaan kesalahan, ada Allah yang Maha Pengampun. Allah yang Maha Pemaaf. Ramadan sengaja Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk kita bagaimana supaya kita menyadari tujuan hidup yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah pemirsa Irsyaduna TV dimanapun berada, bulan suci Ramadan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang harinya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah shaum. Dan ibadah shaum ini juga Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khusus panggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki nilai iman di dalam dadanya. Dengan penuh rasa sayang, kasih sayang dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan atas kalian as-syam, yakni saum di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah bukan hanya kepada kita diperintahkan, juga diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Tanda sayang Allah Subhanahu wa taala buat kita, tujuan dari puasa, tujuan dari saum
menggiring semua manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Pemirsa Irsyaduna TV dimanapun berada, permasalahannya manusia tempat salah dan lupa, banyak dosa, apakah pantas masuk surga? Tentu tidak. Sekelas Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah perintahkan diam di surga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Hai Nabi Adam, diam di surga. Beserta siapa? Pasangannya tentunya, yakni Siti Hawa. Artinya nanti di surga ada dua jenis manusia. Yang pertama jenis laki-laki dan jenis perempuan. Selain itu tidak masuk surga. Bahaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah makanan yang banyak di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuh makan yang banyak, minum yang banyak, dipersilahkan yang banyak. Untuk siapa? Untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Irsyaduna TV dimanapun berada. Yang dipersilahkan banyak, yang dilarang cuma satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sampai melanggar perintah Allah. Mendekati buah khuldi, memakan buah khuldi. Ternyata ada makhluk Allah yang tidak suka, tidak senang manusia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni setan laknatullah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata lewat Siti Hawa untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dipersilahkan banyak, yang dilarang satu, ternyata masih dilarang dan dilanggar juga oleh Nabi Adam alaihissalam. Artinya manusia punya dimensi, dua dimensi. Yang pertama dimensi iman, yang kedua dimensi nafsu. Kalau dimensi iman menguasai, nafsu dikendalikan. Tapi ketika nafsu mengendalikan, maka iman, kepercayaan kepada Allah akan luntur. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Irsyadun TV dimanapun berada, ketika melanggar satu kesalahan berkat godaan setan, maka pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam itu yang membuat Nabi Adam dan Siti Hawa dipindahkan dari surga ke dunia. Satu kesalahan. Balik kepada kita, tujuan kita surga. Yang gak sholat pun pasti pengen masuk surga, yang gak puasa pun pengen masuk surga, yang gak pernah ibadah pun pengen masuk surga. Permasalahannya surga RT Baraha. Yang notabene kita banyak dosa, Nabi Adam satu kesalahan, satu dosa dipindahkan dari surga ke dunia. Kita banyak dosa pengen masuk surga, apakah pantas? Tentu tidak. Ternyata Allah sayang kepada kita semua, mengirimkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sapa wong, siapa orang yang melaksanakan ibadah saum, yang pertama didasari dengan iman, yang kedua hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas ghufira, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bulan suci Ramadan, di samping siangnya penuh ampunan, malamnya pun penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya hampir sama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan, dasarnya sama. Yang pertama dasar iman, yang kedua dasar karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena teman, bukan karena makhluk, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah balas sebagai ampunan buat kita semua. Maka oleh karena itu rugi
Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita berada di bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita tidak berkurang bahkan bertambah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian setelah aman diri kalian. Anfusakum wa ahlikum, kemudian ajak keluarga kalian jangan sampai masuk neraka. Artinya Allah sengaja menggiring kepada kita semua lewat bulan suci Ramadan supaya kita semua menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai apa itu takwa? Yani imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahih, yakni melaksanakan segala perintah Allah mastata'tum dan menjauhi larangan-larangan Allah mastata'tum. Kalau kita sudah menjadi manusia-manusia muttaqin, insya Allah yang kita harapkan ridho dan surga Allah kita akan dapati sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, berikan ridhomu dan surgamu. Ternyata Allah maha adil. Surga akan dimiliki bukan hanya orang kaya. Surga akan dimiliki bukan hanya oleh orang yang memiliki jabatan tinggi. Allah maha adil, siapapun diberikan kesempatan yang sama, yang penting di dalam dadanya ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Lewat apa? Lewat bulan suci Ramadan. Siangnya penuh ampunan, malamnya penuh ampunan, diamnya seperti bertasbih, puasa kalau ketika puasa Ramadan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya mustajab penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan emas buat kita semua agar senantiasa kita termasuk golongan orang-orang yang istighfar, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat sayang kepada orang yang mau mengaku banyak dosa kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa kita memberikan semua yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah Allah akan berikan terbaik juga buat kita. Apa itu terbaik? Yang pertama ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Irsyaduna TV dimanapun berada, untuk statement terakhir ya dengan penuh harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang notabene kita banyak dosa di hadapan Allah lewat bulan suci Ramadan, Allah hapus segala dosa kita. Yang penting kita mau merasa banyak dosa kemudian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang ya, Allah kirimkan bulan suci Ramadan, kalau dosa kita makin menumpuk bahkan tidak berkurang, maka Allah berikan kesempatan panjang umur buat kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Manfaatkan untuk senantiasa kita mengikis kesalahan dan dosa kita supaya kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Di mana orang yang beruntung? Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita menjadi orang yang beriman, Allah hadiahkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Aqulu qauli hada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bertemu kembali di acara dan gelombang yang sama. Pemirsa Irsyaduna TV dimanapun berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.